Ada yang tahu manfaat dari biologi? Silakan Keza. Memecahkan permasalahan program dan dapat energi lingkungan kesehatan sosial. Yang B. Meningkatkan kesejahteraan hidup. Ya, benar sekali. Selanjutnya, Ibu minta kalian menyimpulkan apa yang kalian baca tadi ya. Silakan Tasa untuk ke depan menyampaikan. Ruang lingkup biologi. 1. Pengertian biologi. Biologi sama dengan bios dan logos. Bios artinya hidup, logos artinya pengetahuan. Biologi merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. 2. Metode ilmiah dan keterampilan kerja ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode atau cara para saintis untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Keterampilan kerja ilmiah. 1. Merumuskan masalah. 2. Menyusun perencanaan penelitian. 3. Melakukan penelitian. 4. Mengkaji informasi penelitian. 5. Menyusun kesimpulan penelitian. 6. Melakukan penelitian perbaikan. 7. Menulis laporan ilmiah. Ya, benar sekali. Selanjutnya silakan Keza untuk menyampaikan hasil apa yang dipahami tadi, kesimpulannya. Cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi yang pertama anatomi, fisiologi, morfologi, taksonomi, embriologi, histologi, genetika, ekologi, botani, zoologi, entomologi, sitologi, mikrobiologi, paleontologi, virologi, bakteriologi, ornitologi, mikologi, parasitologi. Ya, benar sekali ya. Kalian sudah paham tadi apa yang sudah kalian baca? Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kembali mengenai ruang lingkup besar. Ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi. Sini kita akan membahas mengenai pengertian biologi, objek biologi, cabang-cabang biologi, dan manfaat dari biologi. 1. Pengertian biologi. Sains memiliki ciri 1. Objek kajian berupa benda-benda konkret yang dapat ditangkap oleh alat. 2. Bersifat dinamis dan mengembangkan pengalaman nyata yang dapat dirasakan oleh semua orang. 3. Menggunakan langkah-langkah sistematis, yaitu langkah yang teratur dan berurutan dengan aturan yang sudah dibekukan. 4. Hasilnya bersifat objektif, hanya memihak pada kebenaran yang bersifat ilmiah. 5. Sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran. Biologi berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, sedangkan logos artinya pengetahuan. Biologi merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. 2. Metode ilmiah dan keterampilan kerja ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode atau cara para saintis untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan itu meliputi yang pertama,
observasi, selanjutnya hipotesis, selanjutnya eksperimen. Keterampilan kerja ilmiah: 1. Merumuskan masalah. 2. Menyusun perencanaan penelitian. 3. Melakukan penelitian. 4. Menyajikan informasi penelitian. 5. Menyusun kesimpulan penelitian. 6. Melakukan penelitian perbaikan. 7. Menulis laporan ilmiah. Cabang-cabang dari biologi. Yang pertama, ada anatomi. Kedua, fisiologi. 3. Morfologi. 4. Taksonomi. 5. Embriologi. 6. Histologi. 7. Genetika. 8. Ekologi. 9. Botani. 10. Zoologi. 11. Entomologi. 12. Histologi. 13. Mikrobiologi. 14. Paleontologi. 15. Virologi. 16. Bakteriologi. 17. Ornitologi. 18. Mikologi. Dan 19. Parasitologi. Kemudian, membahas objek biologi. Objek biologi ini meliputi tingkatan dari organisasi kehidupan. Yang pertama, tingkatan organisasi kehidupan yang paling utama, yang paling kecil, itu dimulai dari atom. Kemudian, atom membentuk molekul. Kemudian molekul itu membentuk sel. Sel kemudian menjadi jaringan. Jaringan menjadi organ. Organ menjadi sistem organ. Kemudian menjadi individu. Selanjutnya populasi. Kemudian komunitas. Setelah menjadi komunitas, selanjutnya menjadi ekosistem. Selanjutnya menjadi biosfer. Kemudian, manfaat dari kita mempelajari biologi. Manfaat dari mempelajari biologi ini dapat memecahkan permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Di sini yang dimaksudkan dengan memecahkan permasalahan, yang dapat dipecahkan permasalahan dalam biologi ini, yaitu ada pangan, sandang, papan, energi, lingkungan, kesehatan, dan sosial.